Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansyarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus Majelis Ta'lim dan pengurus wilayah yang insya Allah semuanya kita senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat, karamah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya fi dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin, dan pada semua orang-orang yang berjasa untuk pembangunan dan kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidil kaniya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan As-Sajili, ila hadrati sultan awliya Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi, ila hadrati Syekh Radin Abdul Razak At-Tarmasi, ila Syekh Abdul Salam, ila hadrati Syekh Hudori bin Hasan, wila hadri Syekh Babun Jaluh, wila hadri Syekh Romoke Mustaqim bin Husain, wila hadri Syekh Romoke Abdul Jalil Mustaqim, wila hadri Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila hadri Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadri Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim wa syaihim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilayhim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila jami'il awliya tis'ati jinafi Indonesia, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jadatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alina masyaihina muallimina wa asatizatina, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وروى مسلم عن سحيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, qala beliau Suhaib berkata, Rasulullah telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, luar biasa, li amril mukmin, urusan orang beriman, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan orang mukmin, orang beriman itu, kata Nabi, semuanya baginya baik, nggak ada jeleknya. Walaysa zalika li ahadin, dan itu tidak ada bagi seseorang illa lil mukmin, kecuali orang yang beriman, orang mukmin. Kenapa luar biasa hebat perkara atau urusan orang mukmin itu sehingga dikatakan oleh Nabi semuanya baik? In asobat husarro syakaro, jika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, syakaro, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu syukur menjadi baik buat orang yang beriman. Wa in asobat hudorro, dan jika menimpa dia, menimpa orang beriman, dorro, bahaya atau yang tidak enak, yang enggak menyenangkan, sobaro, ia sabar. Fakana khairan lahu, maka sabar itu adalah menjadi baik buat orang mukmin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita masih membahas terkait atau terhubung dengan masalah sabar pada kajian yang lalu, ya. Saya ulas lagi sedikit. Jadi sabar ini ya salah satu daripada bentuk ibadah kolbu, ibadah batin, ibadah hati yang wajib dimiliki oleh setiap kita, orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Jadi ketika kita nggak sabar, kita harus ingat tuh, ya kan suatu saat kita bisa aja ngadepin masalah apa gitu ya, kemudian marah-marah atau mungkin sedih, putus asa, ya seakan-akan hidup ini nggak ada enaknya. Nah itu harus segera ingat-ingat, sadarin bahwa ketika kita posisi seperti itu, kita terkena dosa yang sangat besar. Jadi ruginya dunia akhirat. Ya, ketika ada orang yang kita sayang, yang kita cintai, dipanggil oleh Allah, kemudian kita nggak sabar, sedih banget, ya sampai ya istilahnya apa meratap gitu ya, bahasa ininya meratap, menangis, meraung-raung, nggak terima lah dengan
kematian keluarganya itu. Nah pada saat dia nggak sabar seperti itu, kan yang mati tetap mati, ya kan? Nggak mungkin dengan kita nangis ya meraung-raung kemudian dia bangun lagi, dia hidup lagi, itu nggak mungkin. Ya, begitu juga kalau kita kehilangan harta, motor hilang, ya kan? Mana? Di mana hilangnya? Jadi parkiran sono, apa di parkir masjid, apa parkir Indomar, ya atau mungkin di depan rumah, kan udah sering kali kejadian kayak begitu. Kemudian kita sedih, nangis, atau marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai yang nggak tahu apa-apa, tetangga mungkin ke bawah-bawah, kan bisa jadi. Ya kan lu kotok banget lu, ada maling di depan rumah kagak tahu, kalau orang ikut diomelin. Nah, ketika kita marah-marah nggak terima dengan hilangnya motor kita, apa kemudian langsung motor itu balik? Agak kan? Ya, andai kata nanti balik kan prosesnya lama. Ya, kita laporan dulu ke polisi. Itu pun kalau polisinya ngeladenin. Kalau enggak, kadang-kadang kita laporan sama polisi suka dicuekin, Pak. Malah kadang-kadang kita laporan, malah kita ditanya ini, ditanya itu, seakan-akan kita malah pelakunya, bukan korbannya, pelaku. Ya, itu ada yang model begitu, Pak. Kecuali kita laporan langsung kita brek amplop coklat. Nah, baru dah tuh, udah gampang Pak, udah tenang aja sama saya mah. Besok juga balik motor Bapak. Oh iya, tapi kalau nggak ada gituannya macet Pak. Ya, paling laporan kita itu di apa cuma sekedar berkas yang ditumpuk-tumpuk begitu doang, nggak diproses begitu. Nah ini ya andai kata ini pun terjadi, kita memang harus sabar kan. Jadi ketidaksabaran itu tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rugi kita, rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau kita sabar, ya kan, orang yang kita sayang meninggal atau harta kita hilang, ya, itu kan kita dapat keuntungan yang sangat besar. Yang pahala sabar itu dalam kajian yang lalu Allah bilang itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dapat pahalanya gak terbatas. Ya, kenapa? Karena ketika kita sabar, dosa dihapus, ya, makin kenceng nih Pak ya, makin kenceng urusan problem yang kita hadapin, ya, makin berat, makin pedih, dan kita tetap sabar, itu dosa kita bisa hancur total Pak, secara menyeluruh gitu. Ya, bukan istrinya dosa tahun yang lalu dihapus, tahun yang akan datang dihapus, enggak seperti itu. Pokoknya semua dosanya bisa terhapus. Itu satu sisi. Sisi yang lain, nilai pahala berlipat-lipat, udah kagak kehitung dah pokoknya. Sisi lain, derajat kita dinaikin. Pengen naik derajat kan pas susah banget, jangan di sisi Allah, di sisi manusia aja susah banget. Ya kan, orang ada yang macam-macam lah supaya derajatnya naik di masyarakat. Ya dalam hati mencari popularitas, ya kan, mencari apalah, itu kadang-kadang sampai mati-matian harus korban ini korban itu, apalagi sama Allah. Ya kan nggak gampang loh, dan derajat kita naik di sisi Allah. Tapi orang-orang beriman kan mesti punya tekad supaya derajatnya itu jangan manteng aja di situ, jangan vakum di situ. Jadi harus naik sedikit demi sedikit, bertahap, step by step, ya, supaya derajat kita naik sampai derajat solihin. Solihin mana? Ya, solihin Gang Soda ya. Pokoknya solihin. Kita kan apa Pak, peringkat atau level kita nih hamba dalam mengabdi kepada Allah itu kan ada tingkatannya Pak. Tingkat yang paling tertinggi banget itu level para rasul Pak. Ya, para rasul itu udah paling tinggi lah pokoknya. Ya, tapi kita nggak mungkin nyampe ke sana Pak. Kenapa? Karena jalur ini, lane ini udah ditutup. Dengan apa? Dengan
diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ditutup Pak, jadi nggak ada lagi nih para rasul. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku jadi rasul, kemplang aja. Iya, ya jangan. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW, kita nggak boleh mengakui orang lain, siapapun dia, ahli, meskipun sangat ahli dalam bidang agama, ya nggak boleh, haram kita mengakui dia seorang rasul. Atau menganggap diri sendiri sebagai rasul, itu nggak boleh. Ya, hukumnya sudah haram, bahkan bisa menyebabkan murtad, ya riddah, keluar dari agama Nauzubillah, jangan sampai Pak. Ya, dulu ada di Pulau Gebang rasul tapi udah meninggal. Ya, tapi namanya bukan ini aja, ya bukan tugasnya rasul, memang namanya rasul. Ya. Nah, kemudian di bawah rasul nabi Pak, para nabi. Emang beda ya rasul sama nabi? Beda. Kalau rasul pasti nabi Pak, tapi nabi belum tentu rasul. Ya, nabi-nabi yang bukan rasul itu 333.000 kalau tidak salah, ya 333.000 yang diutus oleh Allah ke dunia ini Pak. Banyak, ratusan ribu Pak. Ya itu di mana aja Allah nggak menjelaskan dalam Al-Quran, tapi itu ada di dalam kitab tafsir Jalalain. Jadi 300 ribuan lah yang Allah turunkan ke para nabi. Nah, karena saking banyaknya itu Pak, para nabi yang diutus oleh Allah, ya hanya kemungkinan Pak, bukan pasti ya. Agama-agama yang ada selain Islam sekarang ini kayak Hindu, Buddha, Konghucu, Konghucu, terus Kong siapa lagi? Kong apa lagi? Kong Madun. Ya, itu macam-macam agama, bahkan mungkin termasuk Shinto, ya. Ya, bahkan mungkin termasuk kejawen. Ya, pokoknya kepercayaan-kepercayaan yang ada bisa jadi dulunya itu bersumber dari seorang nabi. Dan mungkin, ya sangat dimungkinkan dulu di Indonesia ada seorang nabi Pak. Cuman sekali lagi nih mungkin karena jumlahnya sangat banyak gitu loh. Tapi kok bisa beda-beda? Nah itu, kita nih kan manusia, begitu ditinggal nabinya umumnya ada balik sesat lagi. Itu loh ya, bahkan kayak Siddhartha Buddha Gautama itu hampir dibilang 99% seorang nabi. Ya. Begitu juga yang mendirikan agama Konghucu atau Konghucu. Itu sama ya. Karena di ajaran Konghucu atau Konghucu Pak, di sana itu dalam kitab mereka ada sebuah kutipan menyebut Nabi Muhammad Pak. Makanya ada sebagian rakyat RRC atau Tiongkok itu menganggap orang-orang Islam itu sebagai saudara mereka Pak. Kenapa? Mereka memang ada di kitabnya isyarat ke arah sana gitu ya. Makanya kita juga sama Cina itu jangan sembarangan Pak. Udah kalau main ponis total aja Cina begini Cina gitu, ya memang ada yang nggak bener gitu, tapi juga ada yang bener gitu Pak. Di negeri mereka sendiri itu bahkan ada beberapa provinsi ya di RRC itu mayoritas penduduknya Muslim Pak. Ya, penduduknya Muslim banyak itu di beberapa provinsi di wilayah RRC. Ya. Nah, jadi setelah Nabi itu meninggal, nah, itu ya seperti kayak Yahudi, Nasrani kan sumbernya dari Nabi yang benar-benar Nabi kan. Kawan kali itu jelas Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa, setelah Nabi Musa meninggal dunia, orang-orang Bani Israel makin lama makin jauh. Ya, makin bengkok dari kebenaran. Sampai akhirnya ya muncul ada yang disebut agama Yahudi. Kalau nggak tersesat namanya Islam Pak. Gitu loh. Ya, begitu juga Nasrani. Ya, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, bukan mati kalau Nabi Isa ya, nggak wafat. Hari wafatnya Isa Al-Masih
Ada nggak itu di kalender? Ada ya? Iyalah itu nggak jadi masalah, itu kan keyakinan mereka. Tapi buat kita Muslim nggak ada Nabi Isa wafat. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama bahwa Nabi Isa itu belum wafat. Beliau cuma diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sekarang masih hidup. Ya, Bapak saudara-saudara gak usah berpikir dia ngapain di sono. Ya kan, ngapain di sono, makannya apa? Ya kan, dia dewek-dewek di sono. Di langit lembaran mana sih? Gak usah mikir ke situ, puyang. Jadi bikin masalah namanya kalau begitu mah. Yang penting kita iman aja, percaya Allah saking maha kuasanya itu bisa gitu loh ya. Kalau sudah kayak begini Pak, siapapun sebetulnya kita nih Pak manusia ya, di kita di manusia. Kalau sampai ke derajat rohani tertinggi, spiritual yang tinggi, Bapak nggak makan tuh nggak apa-apa, nggak minum tuh nggak apa-apa. Iya, seperti malaikat itu, seperti malaikat Pak. Kalau derajat rohani kita, spiritual itu full 100%. Ya, Nabi Isa itu begitu diangkat oleh Allah ke langit, ya, rupa zohirnya manusia, tapi isinya malaikat. Malaikat makan gak Pak? Minum gak? Nikah gak? Gak ada kebutuhan apa-apa Pak. Malaikat itu makanannya zikir, tasbih, sholawat, itu makanan malaikat. Iya, jadi sepanjang mereka zikir, mereka seger aja. Kalau kita leklok kuplay dan langsung lemes sampai digotong dari masjid pulang. Kenapa dizikir aja kagak makan-makan? Tadarus aja gak makan-makan, gak bisa kalau kita. Kenapa? Karena kan kita masih dominan kekuatan fisik jasmani. Kalau nanti dominannya kekuatan rohani, kita bisa sama dengan para malaikat. Itu loh Pak. Para nabi, tapi kok tuh Nabi Muhammad tetap makan ya. Tapi lihat makannya Nabi. Udah. Ya kan? Gak ada istilah sarapan, mindo, gak ada. Ya kan? Iya, kalau kita kan sarapan lain, makan lain, mindo lain. Ya kan? Ya hitung-hitungnya tetap aja 5 kali makan sehari kan. 4-5 kali kan begitu. Iya. Sebenarnya Nabi itu gak makan, gak minum, bahkan mungkin gak nikah itu gak apa-apa Pak. Cuman kan isi dan misi para nabi, para rasul kan untuk memberikan contoh kepada kita. Kalau nabinya gak makan, terus kita ntar makannya bagaimana caranya? Iya kan? Nabi kan harus memberikan contoh, makan baca doa. Cara nyuapnya bagaimana, megang nasinya bagaimana, selesai makan bagaimana, sebelum makan sampai selesai bagaimana. Mesti ada tuntunannya, otomatis Nabi kan harus makan. Nabi itu tidur nggak apa-apa, nggak tidur tuh nggak apa-apa Pak. Ya, cuman kan kita sebagai umat kan butuh tuntunan, kalau mau tidur caranya yang baik, yang benar gimana ya. Nah, Nabi tidur, itu makanya sampai lupa pun dicontohin sama Nabi. Ketika Nabi sholat lupa rokaatnya, ya kan, Nabi selesai baru ingat, oh berarti nanti ditambahin caranya begini-begini. Saya tahu, jangan langsung kita Nabi aja lupa apalagi gua, jangan begitu. Beda. Ya kan, kita kadang-kadang Nabi Adam aja salah apalagi gua. Kan seringkali kita jadikan apa tuh? Argumen ya. Untuk apa? Nutupin kesalahan kita atau untuk pembenaran perbuatan kita yang sebetulnya memang udah salah. Nabi Adam dibawa-bawa. Begitu kan, Nabi Adam aja salah makanya diusir, apalagi gua cucunya. Ya, Nabi Adam dibuat tameng untuk menutupi dosa dan kesalahan. Jangan ya Pak. Jadi semua para nabi, para rasul itu kan spiritualnya Pak, rohaninya itu paling tinggi. Ya, apalagi kayak nabi kita, itu malaikat Jibril aja di bawah. Ya, di bawah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu malaikat Jibril posisinya di bawah Nabi Muhammad? Nah, ini kan bulan Rajab, Isra Mi'raj ya. Nanti bulan besok masuknya bulan Rajab ya. Besok ya, insya Allah nanti malam Sabtu depan lah serial khusus untuk Rajab ya. Dan syiar Rajab ya, nanti
kajiannya khusus dah tentang Isra Mi'raj. Ya bagaimana insya Allah malam Sabtu depan lah ya kita mulai itu. Karena kan bulan masuk, jadi besok nih malam Minggu ya baru masuk 1 Rajab ya. Biar tahu aja kan kita kadang-kadang bulan kita sendiri agak tahu, header mulu. tanggal berapa, bulan apa, agak tahu ya. Paling ada yang nyebut bukan Rajab, bukan bulan Rajab, bulan apa, bulan Rejab. Ya sama. Lidah Betawi nyebut Rejab. Kalau enggak Rejab. Ya, bukan pakai B, pakai V, bulan Rejab. Ya. Nah, itu para nabi ya. Kemudian di bawah para nabi siapa levelnya? Para aulia, para wali. Itu spiritualnya sangat tinggi. Makanya para wali itu kepribadiannya itu mirip-mirip kayak nabi, Pak. Ya, kayak para nabi, kesolehannya gitu. Ya, ketekunan dalam ibadahnya, keikhlasannya, kesabarannya. Itu para wali. Dan mereka juga dikasih yang aneh-aneh yang disebut karomah. Kalau rasul dan nabi kan sebutannya namanya mukjizat, ya. Kalau para wali itu karomah. Kalau mukjizat para nabi, para rasul mesti ditunjukkan. Itu Pak. Ya, ini mukjizatnya. Itu mesti ditunjukkan Pak. Tapi kalau wali karomahnya mesti ditutupin. Kebalik Pak. Kalau ada wali mempertontonkan karomahnya berarti itu bukan wali. Wali. Ya, atau bukan wali apa? Bukan wali Allah tapi wali setan. Kan ada orang-orang yang mengaku-ngaku saya punya ilmu karomah. Kok udah ilmu kok karomah? Ilmu karomah ya karomah. Nah, kalau udah ilmu karomah berarti itu racikan dari zikir atau wiridan wali. Ya racik, ya campur dengan, ya tambah dengan bacaan ini bacaan itu, kemudian ditirakatin. Ya, ditirakatin apa dia puasa 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa kecuali nasi putih. Nah, puasa putih atau puasa ngableng itu ada. Ya kan, atau mungkin tirakatannya dia apa di BKT. Ya, tujuannya ya supaya jadi sunan BKT. Ya, bukan sunan Kalijaga, dia mas sunan BKT. Itu cara-cara begitu. Nah, sebutlah ilmu karomah. Kadang-kadang di sana ilmu karomah Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Ahmad Rifai, Sayyid Al-Badawi, macam-macam. Itu semuanya batil itu Pak. Bukan hak itu ilmu batil semua. Iya, pokoknya ilmu itu kalau menjadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah, itu batil. Meskipun itu wiridannya dari Al-Quran. Ayat kursi dibaca beribu-ribu kali sampai akhirnya terangkat. Wah, tubuhnya terangkat, melayang-layang terbang kayak Aladin. Ya kan, atau bisa menghilang, atau bisa dari sini ke Mekah 1 detik. Itu bisa terjadi Pak, orang ngamalin kayak gitu. Cuman sekali lagi itu bukan aroma, itu ilmu namanya, atau mungkin bahasa lainnya ajian. Cuman dinisbatkannya ke para wali. Itu nggak benar, ya. Kalau yang benar yang hak nggak ada itu-gituannya, justru ditutupin, ya. Andai kata ada ditutupin Pak, ya. Atau kadang-kadang malah walinya nggak tahu, dia tuh punya karomah nggak tahu, yang tahu tuh orang lain. Dia mah nggak pernah tahu, cuman orang lain yang cerita, yang bilang, kok ente begini-begini, apa? Kalian pernah lihat di tempat kondangan waktu malam apa ya? Padahal ente anda lihat di rumah aja, tapi begitu anda datang ke tempat malam, oh ente ada di sana. Terus anda pindah ke kondangan yang satu lagi, teman anda ada juga ente. Kok bisa begitu ya? Ente apa ngada-ngada gitu kan? Malah dia tutup-tutupin. Ya, memang dia nggak tahu Pak. Cuman orang lain tuh kadang-kadang yang tahu. Ya, ada seorang wali dicegat sama begal, rampok, dia kan ditembak atau diapain, nggak ngapa-ngapa.
Tapi dianya nggak tahu, dia sendiri bingung. Kok saya nggak mempan ya? Bingung sendiri gitu loh Pak. Wali itu bingung sendiri. Kenapa? Karena memang nggak ada ilmu apa-apa. Karena wali itu kan dalam sepanjang hidup, perjalanan hidupnya, itu tiap detiknya Pak, yang ada cuma kepasrahan kepada Allah. Mau siang, mau malam, mau sendirian, mau rame-rame, mau di masjid, mau di luar masjid. Pasrah aja sama Allah, mau bagaimana, terserah Allah. Ditembak mempan, oke. Gak mempan, oke enggak. Kalau kita mah girang banget, wah berarti gua wali nih. Ya kan, itu yang bahaya di situ Pak. Kalau terjadi keanehan, sementara temperatur batin spiritual rohani kita belum tinggi, ibunya begitu. Wah, berarti gue udah jadi wali. Buktinya gue ditembak nggak ngapa-ngapa. Buktinya gue dibacok nggak ngapa-ngapa. Baru dah bikin plan. Ya, siap mengajarkan ilmu-ilmu kedikdayaan, kesaktian, nah macam-macam. Siapa yang pengen sakti, ayo ikut saya nih wiridannya, baca ya sekian ratus, sekian ribu. Puasa ini, puasa itu. Jangan lupa maharnya mahar. Minta mas kawin. Tuh, itu pengaco jadinya. Ya, jangan dah. Apalagi ngambil sumber amalannya dari buku-buku atau kitab-kitab mujarobat Pak. Hati-hati itu. Iya, itu bisa bikin sableng Pak. Kalau temperatur batinnya lemah itu bisa bikin sableng. Ngamal-ngamalin dari buku-buku atau kitab-kitab mujarobat. Iya, ya. Apalagi segala wiridan dipuasain atau ditarakatin tujuannya buat perempuan. Wah, udah dah kacau dah ya, supaya perempuan ngintilin dia katanya. Ya, jangan Pak. Nah, jadi para wali itu Pak, di bawah Nabi para wali. Setelah para wali siapa? Para ulama. Ya, ulama di situ ulama amilin Pak. Ya, ulama amilin, bukan sekedar ulama. Makanya dalam doa-doa kan selalu disebut ya wal ulama il amilin. Pasti nyambung amilin kan? Bukan ulama doang, ada amilin. Apa amilin di situ? Ulama yang benar-benar meraktekin ilmunya. Ya, bukan sekedar ngomong kayak saya begini, ngomong, meraktekin kagak. Ini namanya bukan ulama amilin Pak, ulama beo. Ulama beo ya. Iya ngomong doang, ya kan meraktekin kagak. Orang-orang disuruh sabar, dia kagak sabaran. Ya orang-orang nggak boleh nyeritain orang lain, aib orang lain, dia ceritain orang lain dulu. Orang lain dibilangin jangan pelit, dia pelit banget. Nah itu namanya kan nggak praktekin ilmunya. Itu nggak termasuk ulama amilin namanya. Jadi ulama amilin itu memang ulama di samping memang dia menyampaikan, dia praktekin sendiri. Ketika dia nyuruh orang atau ngajak orang berbuat baik, ya dia berbuat baik. Dan itu bukan sekedar formalitas atau simbolis, sampai ke dalam Pak gitu. Dan ini langka. Di zaman sekarang ini langka loh Pak ulama amilin. Ulama banyak. Kalau saya bilangin ulama, kiai, ya ustadz, mubalig, itu makin banyak sekarang Pak. Dulu Pulau Gebang, mana nyari guru ngaji aja susah banget Pulau Gebang. Iya, saya ngaji mengkong main, tidak ke sana ke RW kong guru kong Haji Mamim. Itu jual tempat ngaji. Kalau sekarang guru ngaji, setiap RT ada guru ngaji sekarang. Ya kan ada TPA semua, tiap RT ada satu RT apa 3 TPA. Kan berarti ada ustadznya ya, ada ustazahnya. Ya kan, nah, iya ada gurunya. Ya cuman maaf ini bukan saya meremehkan, merendahkan. Karena memang ini bagian daripada tanda-tanda akhir zaman Pak. Ulama yang sesungguhnya itu makin langka. Tapi kalau cuma sebutan ulama, kiai, ustadz, ya atau mualim itu makin banyak. Ya istilahnya ngampar dah di mana-mana. Gitu. Jadi kalau kita mau ngadain selamatan juga nggak usah bingung-bingung sekarang mah gampang gitu ya, banyak ustadz, banyak ulama, banyak kiai. Cuman kalau yang ulama amilin, nah ini yang langka Pak. Ya, karena kan Nabi memang pernah bilang nanti ya di akhir zaman ilmu-ilmu itu akan dicabut oleh Allah. Nah, dicabut di situ maksudnya dengan meninggalnya ulama-ulama yang amilin Pak. Itu ketika ulama banyak tapi kondisi manusia, situasi manusia kok
kayaknya kita lihatin makin apa? Makin brutal, makin rusak. Kenapa? Ya itu. Karena ulama sudah banyak ngomong tapi dia nggak praktekin, Pak. Jadi ya otomatis umat, masyarakat rusak. Itu ya. Nah, dengan rusaknya masyarakat disebabkan oleh ulama yang cuma bisa ngomong, inilah salah satu penyebab turunnya bencana. Itu salah satunya, Pak. Penyebab turunnya bencana itu banyak ulama yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa praktekin. Dia ngajak orang, ya kan, bahkan disebut kadang-kadang pembawa acara, ya kan berlebihan, ya, yang akan disampaikan oleh adai ilallah. Waduh, itu Pak, kata-kata adai ilallah itu bukan kata-kata biasa loh. Ya, orang itu harus betul-betul sudah makrifat. Kalau belum makrifat jangan dipanggil adai ilallah. Adai ilah setan, Pak. Adai ilah dunia. Adai ilal mal, harta. Ya, yang benar-benar nunjukin jalan menuju Allah itu enggak sembarangan, Pak. Apalagi zaman sekarang susah, sulit. Ya. Andai kata kita enggak nemuin orang itu, Pak, tapi kita pernah bertemu dengan orang yang pernah nemuin orang itu kita udah untung banget. Paham enggak maksudnya? Ada orang alim atau kiai, ya, dia udah makrifat kepada Allah. Kita nggak pernah ketemu dia, tapi kita pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dia. Itu udah keuntungan besar, Pak, buat kita. Atau kita pernah ketemu orang yang pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu orang yang udah makrifat. Itu udah untung juga. Tuh, yang bahaya itu kita nggak pernah sama sekali salaman sama orang yang pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan orang yang pernah makrifat atau sudah makrifat kepada Allah. Ini makin langkahnya wali artinya gitu. Ya, karena ulama amilin itu selisihnya sedikit dengan para wali. Ya. Nah, kemudian setelah ulama amilin, siapa lagi yang di bawahnya? Yaitu syuhada. Ya, syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Itu syuhada yang mana? Ya, syuhada banyak, ya kan? Syuhada itu kan ada syuhada dunia, ada syuhada akhirat, ada juga syuhada dunia dan akhirat. Nah, kalau syuhada dunia itu para pahlawan tuh, semuanya itu, ya, yang gugur di medan tempur untuk membela agama dan negara itu syuhada. Cuman syuhada dunia, ya, syuhada akhirat enggak, tergantung dia niatnya. Gitu loh, Pak, ya. Kalau memang dia dulu niatnya perang, berjuang melawan penjajah untuk kehormatan agama Islam dan kemuliaan negara kita, kehebatan negara kita, maka dia syuhadanya dunia akhirat. Tapi kalau dia niatnya dulu dia dikata jagoan, ya, biar mendapat gelar julukan pahlawan, ya, dia dikatakan kesatria, patriot dan sebagainya, ya, berarti dia syuhadanya dunia doang, enggak akhirat. Nah, kemudian ada lagi namanya syuhada akhirat. Syuhada akhirat ini termasuk kita nih, mujahidnya. Kalau nanti mati nih, pulang ngaji berarti syahid. Mau enggak? Dan manggut-manggut doang nih, bener nih. Ya kan, mau enggak? Ini jadi kalau kita pulang mati nih, kepladuk gak mengapa di jalanan begitu diangkat habis. Syahid. Tuh, hebat kan? Mau enggak? Ntar dulu ya. Masih pikir-pikir, wah, ntar dulu kalau hari ini mah ntar dulu dah. Bahkan enak besar. Kenapa? Karena orang yang sedang ngaji, menuntut ilmu agama, dari mulai berangkat dari rumah tuh melangkah sampai ke masjid, sampai nanti pulang lagi sampai di rumah, tuh wa huwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Tuh, iya. Berarti kalau meninggal dia syahid, bukan syahid akhirat.
Ya, kalau syahid akhirat matinya ya biasa normal, cara fardu kifayahnya komplit semua, ya itu Pak. Jadi betapa luar biasanya kalau kita berada di jalan Allah itu sebagai syuhada. Dan syuhada, orang yang meninggal di jalan Allah itu nanti di akhirat termasuk diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bisa Pak nanti memberikan syafaat. Ya Bapak pulang haji, meninggal, ya kan, udah. Nanti bangkit dari kiamat. Bapak punya tetangga divonis neraka. Nah Bapak bisa nanti mengajukan kepada Allah, ya Allah itu tetangga saya, dia orang baik, ya kan, kenapa dia neraka? Nah mungkin ada yang negatifnya lah. Tolong ya Allah maafin dia. Nah nanti dimaafin sama Allah, ya atas dasar wasilahnya kita yang minta. Kenapa permintaan kita diturutin oleh Allah? Karena kita syuhada atau orang yang mati di jalan Allah. Jadi kan nanti di hari kiamat itu yang memberikan syafaat, ya, yang komandonya itu pertama Nabi Muhammad, kemudian baru para nabi yang lain, kemudian para wali, kemudian para ulama, kemudian para syuhada, gitu Pak. Nanti ada lagi yang terakhir nih, ya, yang terakhir itu adalah level solihin. Udah. Ya itu udah paling bawah Pak. Kalau kita jadi orang soleh itu udah cakep banget. Di bawah itu udah gak ada lagi kecuali orang soleh pakai tok. Orang soleh, orang brengsek, ya kan? Orang bergajul, orang rusak Pak. Ya, tapi nih Pak ya, meskipun begitu, kalau kita umpamanya dijadikan oleh Allah pribadi yang soleh, ya kan? Baik, benar, kita tetap gak boleh merasa soleh, merasa baik, kemudian merendahkan yang di bawah soleh, orang brengsek, ya kan, brengsek lu, jangan salaman sama gua, nanti gua ketularan lu main judi, jangan. Dia ngajak salaman orang main judi, ajak salaman Pak. Kalau perlu salamannya yang lama, sambil kita doain. Ya, tapi doainnya apa? Sir aja, pelan-pelan, jangan mudah-mudahan lu insaf ya, jangan begitu. Ya kan kalau begitu bisa jadi dia nanti malah tersinggung, doanya sir aja, dalam hati dia nggak tahu. Kita doain mudah-mudahan ya Allah, ini teman saya, tetangga saya tukang main judi, buka hatinya. Itu aja dalam hati kita Pak. Ya, nah, kapan-kapan dia ngajak salaman lagi, ayo, kan kalau perlu kita yang mulain. Gitu, kita yang berbuat baik ke dia, gitu Pak. Ya, karena kan kita karena merasa diri kita ini baik, soleh, sehingga ada orang-orang ahli maksiat, ahli munkarat, kita diajak salaman nggak mau, atau salaman nggak mau lama-lama. Karena lama-lama lu salaman sama gua ketularan lu, nggak boleh. Ya, justru itu nanti menyebabkan dibalik Pak oleh Allah. Kita yang merasa soleh menjadi neraka, dia yang merasa oleh atau ajir, ya, atau fasik malah surga. Kenapa? Karena kan orang soleh orang ahli maksiat ketika dibilang begitu atau lu jangan salaman lu main judi mulu, dia itu suatu saat hatinya akan getar Pak. Ya Allah betapa hinanya aku sampai orang salaman sama aku nggak mau. Bisa begitu loh Pak. Ya Allah berikan aku petunjuk tuh. Dihapus dosanya oleh Allah. Surga. Nah kita yang merasa bersih, merasa suci, merasa baik, timbulnya ujub, sombong, malah akhirnya neraka. Nah disinilah pentingnya Pak, ya penelusuran diri, ya diri kita telusuri. Jangan kita emang harus beramal soleh, berbuat baik, tapi kita jangan kemudian menganggap orang soleh, menganggap diri kita itu orang soleh. Pokoknya yang lain dari kita semuanya orang baik. Yang jelek itu malah diri kita sendiri. Itu Pak, jangan dibalik. Yang lain semuanya jelek kecuali gua. Wah repot kalau kayak begini. Ya, itu nanti dibalik oleh Allah Pak. Karena Allah itu gampang banget. Hati kita itu di telapak tangannya Allah. Bahasa kinayahnya begitu Pak. Jadi Allah itu tinggal bolak-balik aja. Hari ini kita benar, bisa jadi besok sesat.
Ya, hari ini ada orang sesat, besok bisa jadi benar. Makanya kan ada doa itu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati. Ya, mantapkan hati saya ala dinik, di atas agamamu. Itu Pak. Artinya supaya kita itu konsekuen dan konsisten Pak di dalam berpegang teguh kepada agama Islam atau di jalan Allah. Jangan melintir. Ya, termasuk melintir itu tadi loh Pak. Rajin sholat timbulnya bangga. Rajin berjamaah timbulnya bangga. Ya kan, merasa diri itu keren gitu loh Pak. Hebat. Ya kan, pokoknya gue udah mantep, gue udah gak pernah ketinggalan, gue jamaah. Yang lain mana? Ya kan, yang lain mana? Itu tadi ya, kalau gak ada gue, dan itu tuh. Itu getaran-getaran seperti itu Pak di hati, itu berarti kita melintir atau kepleset. Tuh ya, ya alhamdulillah kalau kemudian ada guru gitu Pak, ya atau ada teman yang baik ngingetin, lu jangan kayak gitu ngomong, ya kan, masa sih lu merasa benar orang lain salah semua. Nah kan diingetin. Itu makanya pentingnya guru atau paling minim pentingnya teman baik tuh begitu Pak. Jadi nanti saling apa? Saling ingetin begitu. Jangan saling menjerumusin. Ini kita kadang-kadang saling jerumusin, ya kan? Nah, jangan ya. Karena kita al-mu'min lil mu'min ya al-budyan ya sudu ba'duhum ba'dho. Ya, orang mukmin itu saudara. Jadi seperti satu tubuh. Jadi kita harus saling apa? Saling ingetin, saling nasihatin, saling ngarahin, ya saling ngajak kebaikan. Itu. Yo ngaji yo, ya kita ngajak begitu ya. Kenapa ente kemarin nggak ngaji? Boleh. Kalau udah akrab sama-sama teman baik, kita boleh Pak ngomong. Kemana kemarin nggak ngaji? Kan begitu. Ya. Tapi kalau kepada orang yang nggak pernah ngaji, nanti bahasanya lain lagi, intonasinya lain lagi. Jangan disamain Pak, ya kan? Kalau yang kagak ngaji, yang nggak pernah ngaji lah gitu, tiba-tiba lu pengen jadi apa sih lu, ngaji kagak ngaji lu padahal nggak jauh dari masjid, kan yang lu, ya kan apa itu nggak masuk kayak begitu Pak. Ya kenapa? Karena orang ketika divonis, meskipun memang dia salah, kemudian divonis salah, apalagi ingetinnya di forum gitu loh Pak, itu kan bikin malu, ya kan? Orang siapapun orang pasti punya gengsi Pak. Ya gengsi itu kan pada dasarnya manusiawi, artinya dia punya harga diri. Ketika harga dirinya dicemoohkan, direndahkan di depan orang, ya pasti timbulnya malu. Nah ketika itu orang karena dipermalukan, bakalan bisa connect Pak. Ajakan kita, seruan kita. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan kondisi dan situasi batin dia. Tuh beda kalau yang udah akrab sama kita, gitu kan, atau udah biasa ngaji. Kali-kali kita bilang, anak aja udah dua minggu nih nggak ngaji. Jadi paling jawab, oh anak lagi ada urusan apa? Itu kan ngomongnya enak, ya. Nah itulah bapak-bapak dan saudara-saudara ya, seputar daripada peringkat-peringkat hamba ya dalam berhubungan kepada Allah. Jadi kita berharap, berdoa, mohon pada Allah, apalagi ini udah mau masuk bulan Rajab ya, kita banyak bersih-bersih lah, karena bulan Rajab ini istilahnya udah pintu gerbang menuju Ramadan gitu loh Pak. Jadi kita bersih-bersihnya itu memang startnya dari bulan Rajab, bersih-bersih rapi-rapi terus sampai Syaban. Jadi pas nanti masuk Ramadan kita sudah siap untuk istilahnya terjun ke medan jihad akbar. Jadi persiapannya dari sekarang. Ya persiapannya apa sih? Ya udah kurangin aja dosa maksiat, kalau sekaligus kan nggak bisa. Makanya dikasih jarak 2 bulan sampai datangnya Ramadan. Gitu. Jadi dari sekarang kita banyakin istighfar, kita telusurin kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah, dalam amal soleh. Baik sisi luar maupun sisi dalam, tingkatin ibadah ya, kuantitasnya maupun kualitasnya ya, biar kita itu hidup ini benar-benar berkah
Kan kita semuanya selalu ngarap berkah ya. Nah demikian wallahu a'lam bishawab kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya dan ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah. Ya. Oh iya, silakan Pak Haji. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Haji Rinal. Pertama mengenai sabar dan syukur. Nah, mengenai sabar tadi sudah kita kaji keutamaannya, ya. Terus beliau bertanya tentang syukur itu bagaimana? Ya kan sementara dalam Al-Quran ada pernyataan Allah, wa qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Insya Allah nanti ya ada bab khusus tentang syukur ya. Jadi yang jelas secara umum sabar dan syukur ini masing-masing punya kelebihan dan keutamaan ya. Cuman belum nyampe aja, nanti insya Allah sampai ya ke tentang syukur. Kemudian yang kedua, untuk sampai ke syukur sabar Pak ya. Ya sabar. Nah, terus yang kedua mengenai perkara orang mukmin semuanya baik. Sementara ada hadis Nabi bilang bahwa antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian itu lebih tahu urusan-urusan dunia kalian. Itu bagaimana ya hubungannya ya dengan perkara orang mukmin semuanya baik. Nah itu Nabi bilang begitu, urusan dunia kalian yang lebih tahu. Maksudnya kayak begini nih masjid mau dibikin model kayak apa kan kita yang lebih paham. Kalau kami membangun masjid Nabi ngasih gambar gitu kan, semennya sekian kan enggak terserah kita. Gitu, itu salah satu contoh. Kita nih pengen beli motor kan urusan dunia, mau motor merek apa kita yang lebih tahu. Mana yang motor mana yang handal gitu kan kekuatannya. Kita bikin rumah juga ngadep mana, ya kan jendelanya berapa, pintunya bagaimana modelnya, itu kan urusannya ke kita semua. Kita yang lebih tahu, Nabi gak tahu gitu-gituan. Karena kita yang punya hajat kan, yang punya kepentingan. Makanya Nabi untuk urusan dunia itu memang bahasanya 100% diserahkan kepada kita. Yang penting tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam itu aja. Ya baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Danal karim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.